Musisi punya punya manfaat lebih dari sekedar mengiringi start dan finishnya gerak jalannya Pemkot. Biasanya teman-teman seniman musik ini banyak menolak untuk mengurus bansos. Apalagi genre yang dipilih rock, tekan ndi uripe. Ngomongin tentang bagaimana IO menghargai band-band lokal ya. Saya jadi inget itu di correct me if I'm wrong. Aku nggak nyebut ini deh, nggak nyebut organisasi. Cuman soalnya takutnya aku salah denger ya mas. Gitu. Sempet kenapa dibikin komunitas musisi di Malang itu wacananya adalah ingin menyamaratakan standar. Jadi kayak misalnya, kalau nggak salah saya dengar waktu itu pada masa itu, untuk bikin event di Malang. MMB. Oh, langsung MMB. Belum pakai I. Iya, belum waktu pakai itu, I. belum pakai I. Jadi untuk bikin event di Malang itu harus kayak ada Amit Sewu, saya mau bikin event di Malang. Oh iya, syaratnya harus ngajak band lokal untuk perform di situ dan bayarannya harus sekian. Nah, kalau nggak salah kayak gitu itu benarkah yang saya dengar atau itu halusinasi saya? Ya, di awal-awal MMB berdiri pastinya semua komunitas musik punya arah ke situ. Ada secara ideal goalnya pasti semua kepingin ada kelayakan dan pressure untuk EO luar yang bikin event di Malang untuk melibatkan talent lokal, termasuk MMB Musik Malang Bersatu di awal berdirinya. Sampai sekarang pun semangat itu pastinya masih dipelihara oleh teman-teman. Cuman satu hal yang sebenarnya oleh spirit dan idealisme kita yang membara itu lupa bahwa kita perlu rasa terwakili oleh teman-teman yang kita perjuangkan. Jadi ini nomor satu itu, karena kini ngomong kesamarataan, kini ngomong fee, tapi sampai sekarang belum tentu semua teman-teman merasa terwakili oleh MMB. Akhirnya kan belum semua teman juga pun sampai sekarang merasa perlu berbicara tentang itu bersama MMB. Jadi MMB-nya kan juga, MMB sebenarnya kan punya lebih ke connecting loh, bukan sebuah komunitas yang membawahi, bukan, atau mungkin di atasnya, bukan, cuma lebih ke connecting. Nah, ketika tidak semua orang merasa terwakili di situ di MMB dengan berbagai macam alasan, akan sulit bagi kita untuk secara real bergerak mewujudkan apa yang pernah kita impikan dan selalu sampai sekarang tetap kita impikan. Itu. Yang kedua, cita-cita itu perlu kolaborasi, komunikasi yang terus-menerus dengan outlet, dengan pemerintah daerah. Pasti itu, gak mungkin. Karena apapun yang kita usahakan secara masif, secara itu pastinya kita perlu komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah. Dan saya pikir ketika tidak semua musisi merasa terwakili, komunikasi kita dengan pemerintah daerah akan jadinya parsial pastinya perjuangannya nggak bisa bergerak sama-sama. Itu bukan hal yang buruk dalam tanda kutip, cuman pastinya akan memperlambat proses perjuangan karena tidak bergerak bersama. Karena kekuatan musisi, buat saya pribadi, kekuatan musisi pekerja seni di mata pemerintah adalah jumlah kita. Ya, karena asas manfaatnya belum mereka, pemerintah kadang-kadang tidak bisa melihat, atau mungkin mereka memang tidak mau melihat. Maksudnya asas manfaat itu gini, kayak dokter lah jelas ngobati wong, ngobati wali kota nih, ngobati sopo sampai waras, itu kan asas manfaat. Kalau musisi kan mereka kadang-kadang nggak aware, nggak merasa bahwa musisi punya manfaat lebih dari sekedar mengiringi start dan finishnya gerak jalannya Pemkot kan gitu tuh. Jadi ada banyak hal yang bisa dititipkan message-nya lewat musik yang dipunya oleh band-band Malang atau musisi Malang. Ada banyak aktivitas positif yang bisa
yang bisa ditimbulkan oleh karyanya musisi, seniman, pekerja seni Malang dalam bentuk lagu, event, tarian segala macam. Dan ada banyak juga filter yang bisa dipakai oleh orang tua, oleh semua orang-orang bapak ibu di rumah untuk membuat anaknya sedikit jauh dari pengaruh-pengaruh luar yang bisa masuk dengan begitu mudah lewat gadget, lewat apa. Musik tak pikir salah satu yang filter terbaik untuk itu. Ketika pemerintah menyadari bahwa ada asas manfaat yang lebih besar dari sekedar jadi pengiringi mereka berseremonial, seharusnya levelnya tingkat komunikasi kita tidak di level yang hanya seperti sekarang. Bargaining levelnya. Bargainingnya, tingkat komunikasinya. Jadi mau ngomongannya gak mek tanggal 30 iso enggak ngono. Lebih ke aku kok kepingin yo upacara iki ono iso sing nggarai pesertanya nangis dengan lagu yang sama, Gugur Bunga. Itu berarti kan menyentuh ke aransemen, ke siapa penyanyi, tipe penyanyi seperti apa yang membawakan lagu Gugur Bunga. Mbok kepingin sopran, mbok kepingin atau malah bariton yang sing gelap, sing dark, sing berat gitu. Atau itu kan lebih ke skill itu ya, lebih ke itu pastinya harusnya tingkat komunikasinya seperti itu. Kalau kita kepingin menyuarakan hal-hal kayaknya sederhana, kayak menyamakan. Itu kenapa, kalau buat saya itu kenapa sampai hari ini pun kita sulit ngomong duduk bersama tentang sebuah standar, tentang sebuah standar fee, sebuah apa yang layak kita peroleh sebenarnya sebagai seorang musisi sebagai profesi. Itulah Mbak itu. Jadi kalau buat secara MMB sampai sekarang menjadi MMBI, tetap itu adalah salah satu goal terbesar dari sebuah organisasi musik bernama Musik Malang Bersatu Indonesia. Dan ya itu tadi, ya walaupun ada cita-cita mulia semacam itu, tapi pasti ada friksi ya, maksudnya ada yang tidak setuju dengan itu karena harus berdampingan sama berjalan berdampingan dengan pengampu kuasa gitu. Tapi ya kalau saya tangkap tadi dari Mas Wahyu bilang rautnya semakin serius kayaknya. Iya, ini mau ngomong serius. Ini saya sekarang di mata Najwa sekarang. Lek ngomong ya bahasa Indonesia aku malah serius. Iya, baik. Terus aku lali tentang apa? Ya itu tadi mesti ono friksi, mesti ono sing ngomong. Lah apa sih? Kene kan gak butuh, padahal butuh ya kalau ke pemerintah itu. Jadi kayak yuk kamu lek pengen ada perubahan, ya gimana birokrasi itu akan jadi benturan. Ya apa carane menghadapi itu berarti gitu ya Mas ya. Oke. Nah, terus bisa dibilang ngomongin soal birokrasi dan MMB, itu MMB itu pertama itu muncul di 103 tahun ya. 101. Iya, itu pertama kali MMB. MMB setahun sebelumnya munculnya. Setahun sebelumnya udah ada ya. Karena ketika bulan puasa kita lagi ngamen dan ada banyak spanduk dari sebuah ormas yang mengatakan bahwa musik itu haram. Dan itu dirupakan dalam bentuk spanduk-spanduk yang provokatif. Ya teman-teman akhirnya itu menyatukan teman-teman musisi untuk saat itu berkumpul. Dan memang secara fisikal kita berniat melawan, secara fisikal maksudnya ya tarung gitu loh. Kata-kata di Buyarno saat itu kita betul-betul siap untuk bertarung dalam arti sebenarnya. Dan memang belum kepikiran ada jalan-jalan lain, maksudnya negosiasi segala macam, campaign segala macam itu belum terpikir. Jadi, momen itulah mungkin 2000 berapa itu 14 ya. Itulah yang menyatukan akhirnya teman-teman beberapa founder, ada Danar, ada Vicky Platn, bahkan Jatmiko, Bagus, banyak lah. Dan banyak yang juga suka sekarang nggak di MMB karena berbagai macam kesibukan itu menyatu banyak itu salah satu yang momen yang membuat MMB ada. Terus habis itu bikin 101 gitar 2015. 101 gitar itu yang sayangnya ya ini saya nggak ngerti jejak digitalnya itu sangat low minim. Iya sangat minim dalam arti kualitas. Jadi kayak saya nggak nemu video yang bagus untuk 101 gitar terus 102 bass drum itu juga iya nggak sih? Enggak kalau itu mungkin salah karena ada fanpage MMB
ada akunnya MMB di Oh, ada di Facebook. situ semua Ada ya. semua dan mungkin secara momen pada saat itu mungkin enggak terlalu bagus. Cuman karena kemajuan teknologi dan banyak SDM muda yang bergabung secara keinginan lebih skill, lebih lengkap, itu membuat beberapa video momen 101, 102, 103 terutama. Kalau 104 ke 5 udah bagus. Ya, Itu lebih teredit, lebih repackage, lebih bagus lagi. Bisa mungkin teman-teman berkunjung ke fanpage-nya MMBI dan akun Facebook-nya MMB. Ya, ada di situ semua. Mungkin buat yang nggak tahu 101 itu maksudnya apa? 101 itu adalah selebrasi ulang tahun Malang Tributnya kita untuk ulang tahun Malang. Ulang tahun Malang ke 101. Ya, itu dengan mengumpulkan 101 gitaris. Ya. 101 gitaris. Nah, uniknya itu perhelatan itu dilaksanakan di kabupaten. Padahal buat ulang tahun Kota Malang. Nah, konon kabarnya itu karena birokrasi juga lagi nggak mesra sama pemerintah waktu itu ya. Ya, bukan nggak mesra Mbak Una. Ya memang itulah adanya. Jadi memang yang terjadi memang seperti itu. Jadi saat itu jangankan untuk membuat janji dengan balai kota, kita sekedar bertanya ke pihak-pihak yang berwenang terhadap jadwal N1, N2 dan lain-lain itu kita selalu tertolak. Itu mungkin salahnya juga kita sebelumnya mungkin image lah ada benbenan katanya ada pemerintah mungkin jalur duit. Jalur duit. Padahal kita sama sekali tidak minta uang pada saat itu dalam tanda seru bagi biaya itu kita nggak minta. Cuman aku gampang golek nggawe fasilitas umum yang dipunyai oleh Kota Malang karena ini tribute buat ulang tahun Kota Malang murni dari musisi. Artinya urunan dhewe digawe-gawe acara itu. Ya komentarnya bahkan ketika pengurusan izin pun ya luar biasa, sinisnya. Ya luar biasa aku seiling maksudnya iki manfaatno ulang tahun Kota Malang gawe kepingin oleh proyek. Tapi itu malah nggak raih semangat. Ya itu keluar dari mulut para beberapa figur penguasa saat itu. Sesinis itu, sinikalnya banget bahwa itu terjadi di 101, 102 itu sangat terasa bahwa kini mari ben-benan ini kaya-kaya malah katanya menemuni ya duwe padahal itulah itu semua. Tapi di 103 juga sudah mulai membaik. Ya karena 103 sudah kelihatan karena 103 kita di depannya. Di depan gedung DPRD dan itu yang memberikan kita space adalah bapak-bapak di DPRD. Di DPRD. Oke. Nah, yang unik lagi, dengan histori semacam itu, histori relationship antara saya nggak bilang musisi Malang ya, soalnya kalau musisi Malang kan ada yang nggak pengen diwakili oleh MMB itu tadi. Jadi anggap aja kita ngomongin MMB lah ya. Jadi histori relationshipnya antara MMB sama Pemkot itu kan baru kelihatan mesra sekarang karena kemarin hari Minggu kemarin Mas Wahyu menjadi host dari talk show 100 acaranya wiku cenengi 106. Itu Malang 106. Oh ya Malang 106. Ulang tahun Malang ke 106 ya. Yang tadinya sebenarnya mau bikin event tapi karena terbentur pandemi ya. Iya. Jadinya bikinnya campaign talk show. Tapi tetap kualitas event. Amin, alhamdulillah, makasih. Jadi nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Jadi kayak kok wani, maksudnya kok wani itu kok tatak nemen mewawancarai pemangku kekuasaan. Apa nggak takut? Nah ini, apa nggak takut dicap bahwa MMB ini jubirnya wali kota dan wakilnya? Gimana Mas? Pasti ya, ketika ada terapung ide untuk bikin sesuatu di dalam balai kota, bukan ketakutan sih, karena kita udah selesai dengan kata-kata takut dengan stigma dari orang lain. Kita udah selesai, MMB udah selesai dengan ketakutan untuk berkompromi dengan omongan uang itu udah selesai. Karena
karena ketika kita terlalu takut dengan itu, saya pikir MMB hari ini sudah tidak ada pastinya kalau kita takut. Karena pastinya ternyata kita sadari kolaborasi dengan pemerintah daerah itu bisa kita lakukan dengan level yang sederajat, dengan martabat yang tetap kita bisa jaga. Jadi tidak bermasalah kita bernegosiasi dengan siapapun selama kita bisa menjaga jejak berdirinya kita, tapi itu. Nah, untuk bisa bernegosiasi dengan sama martabatnya derajatnya dengan N1 sekalipun, kita perlu karya pastinya, perlu portofolio yang baik yang membuat kita ketika ngomong dengan siapapun di level apapun, bahkan mungkin nanti gubernur, presiden sekalipun, kita akan selalu percaya diri karena kita punya karya yang nyata, yang real, dan itu tanpa bantuan dalam bentuk langsung ya. Tanpa bantuan mereka langsung, yaitu secara sampai sekarang pun belum ada. Bahkan 106 ini memang kemarin memang ada beberapa item yang ditanggung oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah, tapi itu kita alirkan ke vendor. Jadi katakanlah kemarin ada Delta Bagio, itu yang bayar pemerintah. Ada kebutuhan kamera, itu kita ajukan ke Kominfo. Ada kebutuhan bandwidth, kita minta ke Kominfo. Ada kebutuhan makanan, kita ajukan ke bagian umum. Itu bentuk kolaborasi. Tapi jadi sama aja kita belum ada yang sifatnya berbentuk murni uang dari mereka untuk kita. Tetap aja memang seperti kata Mbak One benar bahwa ketakutan itu atau omongan itu pastinya tetap ada. Bahkan sampai hari ini hari apa ya? Kamis ya. Hari Kamis atau berapa hari setelah Minggu. Yang saya tangkap dari medsos, dari ngobrol dengan beberapa teman, tetap itu tidak semua merasa terwakili. Dan lucunya yang tidak merasa terwakili itu nggak nonton ya. Ya kan lucu. Ya terbukti bahwa apapun yang kita kerjakan, sebaik apapun tetap pasti ada seperti itu, dan sudah seharusnya kita selesai dengan masalah-masalah itu. Kalau kita mau maju bersama, bergerak bersama, memperjuangkan hal yang di awal tadi Mbak Nun nanyakan, kesetaraan fee segala macam. Kalau kita di situ di titik itu masih seperti ini, ada beberapa yang seperti itu, bahkan nggak nonton pun bisa ngomong ini percuma kata-kata. Ya kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan musisi ya selamanya hanya dihargai seperti tadi saya bilang, hanya sebagai pengiring bendera start dan finish sebuah gerak jalan sehat Pemkot Kota Malang. Ya kalau secara konten pada waktu interview ya memang banyak flow yang saya pribadi dan timnya yang mengarrange kuesionernya kita itu betul-betul membawa arah pembicaraan yang betul-betul ditunggu oleh teman-teman. Karena buat kita musisi, kesempatan kemarin adalah murni kita bisa mendokumentasikan secara audiovisual statement-statement wali kota dan wakil wali kota yang juga mewakili balai kota tentang beberapa isu-isu yang lagi ditunggu oleh teman-teman, kata perwali tentang pembukaan kafe, untuk kita bisa kerja lagi, outdoor, indoor, segala macam itu kan ditunggu. Dan dari kemarin kan ada beberapa poin yang sebenarnya kita tangkap, mungkin di sini juga bisa terdokumentasikan ya. Kalau yang jangka panjang, Sutiaji, Wali Kota Malang menyanggupi ada usaha untuk mencari ganti Gor Pulosari. Jadi satu tempat pertunjukan di tengah kota yang terjangkau murah dengan tujuan teman-teman yang bermain musik, berkesenian di jalur anti mainstream, bukan anti ya, maksudnya yang tidak populer, sing katakanlah lah, main mesti akeh sing nonton, karena musik-musik mereka membawakan yang lagi tren, itu bisa punya tempat, karena murah, jadi gini nggak acara gak ngitung-ngitung rugi, gitu loh. Terus kedua di tengah kota ya karena iso terapresiasi oleh banyak orang di tengah kota Malang. Kemudian satu lagi bahwa dia ada peninjauan lagi untuk
pajak itu jangka panjangnya untuk meninjau lagi, tinjau ulang. Karena pajak Kota Malang, pertunjukan Kota Malang ini termasuk paling tinggi di Indonesia, 15%. Dan jangka panjangnya dia berstatement akan meninjau. 2 poin ini akan diusahakan dia di masa kepemimpinan Setiaji. Karena saya pribadi menstimulus dia lihat interview kalau nonton bahwa lah iso ya pas pemimpinan sampean. Periode cek ono sampean iku lho cek ono legacy ini, cek ono warisan dalam masa kepemimpinan sampean, cek ono bukti bahwa sampean iso. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendek pastinya mendorong bersama untuk membuat simulasi di kafe itu seperti apa yang bisa membuat live musik dengan tujuan agar durasinya live kafe kan ada udah bisa buka toh. Secara menurut Perwali 19, tapi kan durasinya cuma sampai jam 9 toh Mbak. Kan nggak akan cukup untuk membuat suatu outlet mampu membayar band. Pokoknya kan akhirnya kita minta sampai jam 11. Itu disanggupi dia, kita mau teman-teman terutama diinisiasi teman-teman dari FMMB Buri Musik Malang Berbagi akan membuat simulasi di kafe, mungkin 3 atau 4 kafe dengan grade yang berbeda sesuai daya tampungnya dan fasilitasnya. Nantinya akan dibuka langsung, disaksikan langsung oleh wali kota, oleh wakil wali kota, Kapolresta mungkin, yang akan menjadikan video ini menjadi acuan kita, edukasi bersama, sosialisasi bersama. Nantinya kalau ada gerbek itu loh, kok ini aku tak laksanakan nanti gini, secara physical distancing, hand sanitizer segala macam. Pokoknya intinya simulasi juga untuk event outdoor dan indoor yang melibatkan banyak orang dengan tujuan meyakinkan kliennya MSC Malang Sound Community lakoni kayak gini, event sing godene masih nonton ewan pun itu izin dan akan digerebek karena memang di lapangan secara real kondisi ini ambigu tuh. Maksudnya oleh si A, oleh instansi perizinan boleh, polisi ini gak ngizinin. Izin oleh ketika dilaksanakan di lapangan ternyata juga nggak diizinin juga. Nah itu perlu menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Itu didorong juga oleh Setiaji, Bapak Setiaji disanggupi juga untuk dia ikut hadir nantinya di simulasi itu. Nah kalau nanti teman-teman MSC bikin di Geraha Cakrawala atau di Taman Gerida itu nanti kita support bersama-sama. Itu soal keputusan-keputusannya Mbak. Statement-statement yang kita tangkap dan kita dokumentasikan di interview kemarin. Ya, ini intinya Mas Wahyu itu sekedar menyampaikan menyampaikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya di situ. Masalah itu sesuai atau tidak dengan ekspektasi para musisi yang menunggu jawaban, itu balik lagi ke yang jelas kita ada follow up. Jadi dari kita mengajak dan diajak oleh teman-teman FMMB untuk follow up lintasan yang dijanjikan tentang Perwal, tentang durasi kafe, tentang simulasi tadi. Kita juga mengajak dan diajak teman-teman Malang Sound Community dan komunitas underbound di belakang bawahnya untuk merealisasikan simulasi event outdoor dan indoor. Itu dalam bentuk berbayar atau apa, tapi harusnya itu yang kita rintis. Goalnya juga untuk pajak, untuk segala macam, untuk peraturan tadi kita kepingin juga ada hearing lagi dengan DPRD. Kemarin sudah sempat mungkin teman-teman FMB, teman Persatuan KP dan segala macam, MSC dengan DPRD, Komisi D. Cuman ini tetap perlu kita beli lagi lah secara sama-sama. Goalnya kita untuk hearing lagi dengan mereka, dan kemudian satu lagi dengan koordinasi kawal terus-menerus dengan teman-teman dengan bapak-bapak ibu-ibu di dinas masing-masing pariwisata itu kita terus harus kita ingatkan beliau-beliaunya, karena terus terang musisi bukan satu-satunya terdampak dari corona, tapi terus terang juga bapak ibu kita yang terberat dan terawal bahkan mungkin terakhir mengalami dampak langsung dari pandemi corona ini. Dan itu semua demi supaya masih bisa survive di tengah pandemi ya. Terus kemarin itu sempat kalau nggak salah ada dana bantuan dari pemerintah. Nah itu sendiri juga bikin sebuah kontroversi tersendiri di tengah. Iya pengen naik Mas. Kalau saya pribadi mulai awal bansos itu ada istilah media, istilah
pemerintah sendiri personal untuk menyebut sebuah aliran dana. Kalau buat saya sih itu hanya kita, karena sumber bansos apapun itu namanya adalah apa-apa yang kita bayarkan ke pemerintah juga. Ketika mereka menamai itu bansos segala macam, dan akhirnya menjadikan teman-teman musisi ini banyak, bahkan ini lucu, ini luar biasanya teman-teman seniman musisi ini banyak menolak untuk mengurus bansos, karena kata-kata ini, sebutan ini yang membuat pride. Musisi itu kan punya pride tersendiri, tau gak? Kita tuh dilahirkan untuk punya talenta menggembirakan, menghibur, berkarya. Jadi kita adalah orang-orang yang pertama terkena dampak, dan tapi orang-orang yang terakhir untuk mengeluh. Bahkan kita selalu berusaha memberikan energi positif, energi yang buat orang lain, dan itu yang menjadikan kadang-kadang seorang seniman punya pride yang tinggi, punya gengsi sing dhuwur. Ketika kata bansos ini pertama diluncurkan, wah, kes nggak gelem, dan ketika akhirnya kita sadar bahwa ini hak kita, banyak beberapa teman yang bahkan sampai Bapak Sutiaji mengunjungi Gong Studio, Basecamp markasnya MMB, dengan tujuan dia ingin tahu sebenarnya kegiatan apa yang sampai membuat konco-konco ini menolak bansos. Ternyata kan kita meng-create sembako atau bansos versi kita tuh. Kita campaign masker, kita menjual kaos yang hasilnya murni untuk sembako teman-teman musisi yang terdampak. Dan ketika dia melihat itu pun dia akhirnya menjanjikan bansos susulan. Sampai sekarang dia, sorry itu kemarin juga tertangkap di interview bahwa dia menjamin bansos susulan ini akan cair juga seperti bansos yang pertama yang ada, sudah sampai 2 kali cair. Jadi 2 kali cair, dan satu lagi ini ada, seharusnya 3 kali cair semuanya. Ini ada satu bansos lagi dijanjikan dia sendiri waktu berkunjung ke Gong, itu juga dijamin akan cair. Sebenarnya kemarin sudah disampaikan bahwa karena ini sudah menginjak bulan ke-5, harapan teman-teman murni bukan hanya di bansos, cuma lebih ke bagaimana caranya kita bisa bekerja kembali. Iya. Oke. Tapi kayak ya mungkin ya ada sedikit tolakan gitu, resistensi gitu. Karena kalau udah hubungan sama pemerintah, semua orang tuh jadi sensitif. Apalagi musisi kan pasti punya idealisme. Jadi bahkan ada yang benar-benar resisten. Ini tuh bukan pandemi gitu, ini tuh konspirasi. Kalau Mas Wahyu ngeliatnya piye, Mas? Kalau buat saya sih gini, pribadi subjektif, bahwa teori konspirasi pandemik itu tidak ada. Itu adalah ilmu buat saya. Itu adalah referensi. Saya simpan di memori saya. Saya simpan agar saya bisa lebih pintar menyikapi. Cuman dalam kehidupan sehari-hari, teori-teori itu kan yang diungkap, dilempar oleh teman-teman musisi yang levelnya sudah rockstar. Kalau memang musisi ya rockstar, biru lah. Iya, centang biru. Rockstar sudah punya level kehidupan berpuluh kali lipat di atas kita. Secara akhirnya mereka dengan mungkin itu mereka diberi rezeki untuk bisa berpendapat, bisa beropini, bisa menularkan kenyataan yang kita nggak punya akses ke situ. Jadi saya simpan sebagai referensi. Tapi dalam sehari-hari gampang kok kita lepas dari pandemi cepatnya. Sebenarnya kalau kita mau disiplin bergerak bersama, hanya memakai masker itu sudah, sebelum pandemi pun sudah banyak teman-teman melakukan. Pemenang rap band kan mesti nggak masker, nggak kaos tangan, ceng ganteng, ceng ayu tuh. Itu sebelum corona pun sudah dilakukan. Kedua, cuci tangan. Apa ngeli cuci tangan? Kedua, ketiganya physical distancing. Dan ini gak perlu lah, apa ini akan menjadi normal yang baru kita menjaga. Itu sederhana sekali, dan kenapa harus ada resisten? Ketika ada referensi tentang corona ada nggak ada, akibatnya kita rasakan loh Mbak. Terutama buat kita yang di root di kelas bawah, ya aku sampai saiki gak di reguler, gak main. Sekolah gak mlebu, sing berarti catering gak mlaku, dodolan jajan cilok-cilok gak dodol, wong dodol seragam ya gak iso, meskipun sih iso dididik, katakanlah kos-kosan gak mlaku, banyak. Itu menyentuh hajat hidup lapisan terbawah. Ini kita butuhnya cuma secepatnya lepas dari ini. Jangan beri celah untuk virus ini berkembang, jangan beri celah untuk pemerintah ini membuat satu aturan yang semakin mengengkang kita.
Karena buat saya merdeka yang sebenarnya adalah patuh. Merdeka adalah patuh. Merdeka adalah patuh. Karena ketika ada aturan yang membuat kita bisa bebas, itulah kita bisa merdeka, Mbak. Kalau kita malah ngelawan sing opo sing berlaku di alam iki mau, ya kita nggak merdeka sebenarnya. Cuman ya gayane ae. Aku mau bebas tapi nggak merdeka toh. Aslinya mereka nggak bisa kemana-mana. Angel lagi. Iki iso sak jam dhewe bahas filosofi semacam iki. Jadi lek mau bebas sak bebas-bebas ya malah nggak merdeka. Ya saya kira tolong dikasih backsound. Krik ya. Ya Nabi Adam kehilangan kemerdekaannya ketika dia tidak patuh toh. Seandainya Nabi Adam saat itu patuh bahwa buah itu tidak dimakan dia kan selamanya merdeka. Dalam arti sesungguhnya itu buat saya pribadi sih. Nah, kalau kita kepingin itu ya implementasinya lah, aku kepingin iso dodolan, kepingin iso sekolah mlebu, iso nyanyi, merdeka atau gitu artinya bahasa saya. Ya aku kudu patuh. Ya memang ikut dong enggak masker. Dan itu yang harus dilakukan sebenarnya. Patuh itu bukan berarti kita tunduk kepada siapa ya, patuh pada kondisi alam yang terjadi itu. Itu buat saya sih. Itu sangat menarik. Dan ngomongin soal dodolan, bahkan sebelum pandemi ini sebenarnya Mas Wahyu itu udah jualan ya? Iya, bojoku pinter masak. Soalnya, karena bojone pinter masak. Tak pikir karena kalau jadi musisi itu harus punya side job. Ya itu juga. Cuman keharusan jualan itu kan bukan karena aku jadi musisi, tapi karena kita punya sesuatu yang bisa dijual dalam arti bisnis lah, usaha lah, Mbak. Jadi menjadi musisi itu kalau di Malang ya malah gak kepikiran jadi sesuatu. Kalau di Malang ya sih di kota gede, di Jakarta, Bandung ya kalau lihat di ini podcast ini pasti juga akan mengakui, apalagi genre yang dipilih rock tekan di uripe kan gitu Mbak. Kecuali dari 100 rocker ya sing iso urip dari ngamen ya berapa lah. Dari di ibu kota aja kita cuman berapa band dan orangnya itu aja yang bermain dengan standar gaji yang layak. Pemenang di Malang. Nah kepinginannya yang gawana lagunya almarhum Didi Kempot ya kita cepat dapat duit. Memang itu kenyataannya alami kayak ngono. Lagi ini kini milih main lagu-lagunya Whitney, kita ingin Dire Street, The Doors. Ya kita akan berhadapan dengan kondisi segmented banget. Artinya gak payu-payu, jarang payu maksudnya itu. Ya jualan tak pikir memang malah seharusnya jadi bisnis utama gitu. Sebelum memutuskan jadi musisi, sebelum tahu bahwa ternyata aku iso ya dodolan swara ngono ya. Andele yu. Wes, kan ini hard selling lagi nih. Mas Wahyu ini punya lumpia, bisnis lumpia, bisnis rujak cingur sama pangsit ada, rawon, nantinya rawon sama nasi sambal mata itu, nasi jeroan. Mungkin ada investor yang tertarik untuk membukakan restoran untuk Mas Wahyu ya. Tolong. Silakan menghubungi beliaunya karena menunya tuh udah full lengkap, bisa jadi restoran saja nih. Jadi Mas Wahyu biar nggak usah kesana kesini delivery. Dan deliverynya tuh gratis tuh ya. Ada delivery 10.000, ini mah gratis. Heran sebenarnya. Tapi ya gitu ya Mas, supaya tetap survive ya, harus tetap bergerak. Oke, is nostalgia panjang nih Mas ya. Mulai dari nostalgia sampai ke curhat, sampai ke curhat colongan ya. Mungkin yang di nanti orang lagi cupet semua Mas. Wes gelap wes ini kalau udah masa kayak gini nih. Apalagi musisi ya karena pokoknya aku guru main belas iki. Mas Wahyu ini kan musisi ya. Nah, musisi di masa pandemi. Gimana nih Mas? Jadi bagaimana menjadi musisi di masa pandemi? Sempat kapan itu ada beberapa musisi diterima Presiden Jokowi ya. Aku tertarik karena satu-satunya yang tidak ada solusi untuk bisa mendapatkan nafkah adalah musisi yang kerjanya ngamen. Musisi karya, mereka tetap bisa masuk studio, mereka bisa cover lagu. Musisi kontemporer, mereka tetap bisa bikin konser virtual segala macam dengan berbayar. Karena memang packaging mereka pastinya bagus. Dan ketika ditanyakan tentang musisi yang ngamen, itu tidak ada jawaban. Jawabannya hanyalah kerja.
dalam arti tetap bermain musik. Jadi solusinya tergantung terhadap apa yang kita pilih di awal, tak pikir. Atau mungkin malah kita beralih ke solusinya pilihan musisi yang dalam bentuk yang lain, lebih mungkin masuk rekor, bikin cover. Ya memang enggak mudah buat teman-teman yang terbiasa bermain reguler seminggu penuh, itu tidak biasa. Jadi ya saya pikir ada banyak, meskipun tidak terjawab, ada tidak jawaban untuk teman-teman yang bergerak di ngamen, itu ada banyak pilihan di teman-teman yang lain, di karya rekod atau bikin podcast seperti ini atau bikin virtual. Dengan pilihan kalau bikin konser virtual online ya ditoto sing apik, cek iso berbayar, kan gitu Mbak. Karena kelemahan musisi yang bermain di kafe adalah mereka terbiasa flow-nya boles gitu. Ketika harus di depan kamera, yang perlu dibenahi adalah belajar dari kemarin-kemarin, banyak contoh sebenarnya. Ya rapatnya songlist, rigidnya time, waktunya, runningnya itu harus ditata biar bisa dinikmati. Karena orang lain tuh di broadcast ketika menonton live ini kan sepersekian detik kayak ini guyon sih nggak perlu, jadi tinggal loh dipateni handphone. Nah itu yang tak pikir kalau buat musisi yang ngamen seperti saya reguler, murni ngamen, nggak ada jalan keluar selain kita harus bekerja. Atau kita melihat contoh dari teman-teman musisi yang memilih jalan yang lain. Tak pikir banyak contoh dan untuk alih laku ya, alih aktivitas ya. Yang bikin konser visual dengan catatan meninggalkan attitude reguler yang kadang-kadang kita nggak ditonton orang, ditonton piring. Itu kan membuat kita jadi woles secara songlist, secara packaging. Apa yang harus disampaikan di depan kamera itu kan lain toh Mbak. Itu masih banyak peluang kok. Karena satu hal yang orang lupa, nyawer lewat mobile banking itu pastinya akan lebih ringan secara moral bagi si nyawer. Dikira ketemu nyawer 10.000 kan sisin Mbak. Tapi kan di online kan 10.000 gak ketara jeneng nyetek 10.000 gitu. Ya, tapi kembali lagi kualitas acara itu memang jauh berbeda lah kualitasnya dengan kita ketika reguler biasa. Ya reguler, itu malah woles sih malah. Mungkin kalau Mbak Une pernah ngalami main di klub itu, seperti itulah. Itu harusnya seperti itu songlist kita. Banyak medley, gimmick-gimmick kayak selain bernyanyi adalah gimmick. Jadi selain aktivitas bermusiknya di panggung adalah gimmick. Jadi nggak boleh ada sing guyon-guyon sing bukan gimmick ya. Guyon pun harus diberlakukan, ditreatment sebagai gimmick. Jadi orang itu melihat kan kepaku ya. Tapi lagi ini moro ucul ya guyon sing gak terancana, moro kita habit kita gak menghargai, apapun itu menghargai mereka seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Sama-sama. Kita sudah sangat tercerahkan. Wah, sama-sama. Ya, berapa jam tadi ya? Panjang banget lah pokoknya. Ini petualangan A Beautiful Journey. Beautiful lah Mas. Iya. Ya pasti ada sisi beautifulnya dari journey. Iya. Jadi mulai dari nostalgia, kita nengok ke belakang sampai kita pusing di depan ini. Pasti ada hikmahnya ya Mas ya. Ya, amin. Insyaallah. Semoga sukses selalu untuk amin. Sama-sama buat Mbak Unoy dan keluarga. Ditunggu SOG. Ya, enak gimana ya. Mas Roni, ya, ditunggu. Semoga segera keluar albumnya. Amin. Album apa EP? EP kayaknya. EP, ya. Ada 5 lagu kayaknya. Gak masalah, yang penting ono karyanya ya. Dan jangan lupa cari inspirasi, ngopi dulu. Ini bisa ya? Pakai tos nggak usah ya? Ini nikmat ya. Assalamualaikum.